mengakibatkan kita bisa-bisa menyambut Ramadan itu bukan dengan bahagia, bukan dengan senang hati, tetapi kita bisa mengatakan, waduh, lah kok Ramadan wisan. Nah, sementara tabungan belum cukup, sementara yang ini gitu belum cukup. Bahkan, waduh, kok Ramadan lagi? Padahal Ramadan ini harus puasa, waduh. Nah, berarti itu tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di kesempatan pagi kali ini kita akan berbincang-bincang menyambut ke Ramadan dengan bahagia. Dan saat ini telah terhubung narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, menyambut Ramadan yang tinggal sebentar lagi tentunya dengan hati yang bahagia. Silakan bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu sekitar 10-15 menit Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudari, para pendengar seiman ataupun yang ingin beriman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana hendaknya kita menyambut bulan Ramadan itu dengan bahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama, yang namanya Ramadan itu adalah ada beban-beban baru di mana kita harus berpuasa. Lalu kita juga sahur sebelum subuh gitu kan. Pagi-pagi enak-enak tidur harus sahur. Harus sahur itu bukan wajib ya. Tetapi ada beban-beban baru ya, termasuk puasa itu yang mungkin setiap hari di segala situasi kita tidak mempertimbangkan apakah saya ini bohong atau tidak gitu. Tapi kalau Ramadan begitu sangat hati-hatinya gitu. Ada beban-beban ibadah baru. Nah, ada juga beban-beban keuangan baru kadang-kadang. Keuangan baru ini karena ada budaya-budaya di Indonesia yang sudah terbangun sejak lalu. Budaya ini juga bernilai ibadah, diantaranya menyiapkan buka puasa bersama, lalu kemudian menyiapkan tempat untuk silaturahim atau mau silaturahim, menyiapkan angpau untuk keponakan-keponakan, untuk anak-anak kecil-kecil itu ada beban-beban baru. Ini juga bisa bernilai ibadah, bisa enggak, yang seperti ngasih angpau dan lain-lain itu. Beban-beban baru ini kalau tidak disikapi dengan benar cara pandangnya, maka akan mengakibatkan kita bisa-bisa menyambut Ramadan itu bukan dengan bahagia, bukan dengan senang hati, tetapi kita bisa mengatakan, waduh, lah kok Ramadan wisan. Nah, sementara tabungan belum cukup, sementara yang ini gitu belum cukup. Bahkan, waduh, kok Ramadan lagi? Padahal Ramadan ini harus puasa, waduh. Nah, berarti itu tidak bahagia. Bagaimana agar kita berRamadan, menyambut Ramadan yang biasanya kita sebut dengan ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan, selamat datang Ramadan itu. Ahlan wa sahlan atau selamat datang ini kan menunjukkan di mana kita itu bahagia. Selamat datang. Begitu. Nah, kebahagiaan kita itu diwujudkan kalau kita menyambut manusia, maka kita dengan menjamu mereka. Kalau kita bahagia dengan Ramadan, berarti kita betul-betul di dalam hati yang tulus itu. Kita betul-betul bahagia menyambut Ramadan dan kemudian kita duduk di dalam Ramadan atau beraktivitas dengan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu dengan hati yang bahagia. Nah,
Kita perlu mempersiapkan itu. Yang pertama, kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah betul-betul kita itu bahagia? Kalau di dalam gerak hati, gerak jiwa, atau gerak rasa kita itu ada kok Ramadan lagi, ada beban-beban baru ini, termasuk puasa itu. Nah, maka itu harus dirubah pola pandangnya. Pola pandang yang bisa dirubah di sini adalah Allah itu membuat aturan kepada manusia, termasuk syariat-syariat Islam. Ya, kalau sekarang memang syariat Islam aturan itu, termasuk di dalamnya puasa, itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi itu untuk kepentingan manusia. Nah, sebagaimana kita tahu, ya, puasa itu bisa menyehatkan badan, bisa menyehatkan jiwa. Artinya apa? Allah memberikan anugerah melalui yang namanya puasa. Walaupun di situ wajib. Mengapa kalau tidak wajib? Manusia itu walaupun untuk kebaikan dirinya sendiri, kalau tidak ada paksaan, kadang-kadang tidak mau melakukan. Contoh, contoh, contoh bahwa olahraga itu baik. Olahraga itu baik. Tapi apakah kemudian manusia itu dengan senang hati olahraga? Ada yang ya, ada yang tidak lah. Begitu juga puasa. Puasa itu adalah sebuah kebaikan zahir, yang manfaatnya zahir, lahir, dan batin. Bahkan sampai manfaatnya itu nanti abadi. Abadi itu maksudnya kita dikasih pahala oleh Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu kan kita diabadikan karena puasa itu. Berarti itu kan untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita mampu merubah pola pikir bahwa Ramadan ini betul-betul meyakini dari dalam diri kita, dalam jiwa, dari jiwa kita yang terdalam, bahwa itu adalah untuk kebaikan kita, maka kita akan bahagia menyambut Ramadan. Itu sebagaimana umpamanya begini, kita menunggu orang, nah orang ini seorang dokter. Seorang dokter yang mau mengobati penyakit kita. Nah, maka kalau kita menunggu dan menyambut dokter itu datang, kita pasti senang. Nah, kita pasti senang kedatangan karena dia akan menyembuhkan penyakit kita. Lah, Ramadan itu menyembuhkan penyakit lahir dan batin. Nah, hanya saja seringkali manusia itu tidak mengerti. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, saat ini sudah ditemukan umpamanya bahwa orang itu, tubuh manusia itu memang membutuhkan paling tidak ya sebulan itu berpuasa, tidak makan, ya puasa itu ternyata memberikan manfaat yang sangat baik pada tubuh kita. Ibaratnya mesin itu tubuh kita, maka mesin kita perlu istirahat, dan istirahatnya adalah dengan puasa itu. Lalu jiwa kita itu juga memerlukan yang namanya puasa, karena dengan puasa itu kerja fisik dan akal kita, input yang banyak melalui indera kita itu agak terabaikan karena konsentrasinya kita dengan puasa. Nah, dengan seperti itu, maka jiwa itu muncul, jiwa itu naik karena pikiran kita turun. Nah, yang selanjutnya itu kita memikirkannya tidak hanya dengan logika akal kita, tetapi kita memikir juga dengan logika hati. Karena hati itu naik. Nah, contoh kalau puasa itu, kalau betul-betul puasa lalu kita menikmatinya, maka kita sangat menjaga diri dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik membatalkannya itu bermakna lahir maupun bermakna batin. Nah, saat seperti itu berarti kita mengontrol diri kita itu seakan-akan, ya bukan seakan-akan, kita menyadarkan diri kita itu diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu didampingi para malaikat itulah. Kesadaran selalu diawasi, selalu ditempel oleh para malaikat itu adalah kesehatan jiwa kita. Karena kok kesehatan jiwa? Iya, karena manusia itu sesungguhnya adalah mengarah pada ihsan. Itu namanya ihsan. Artinya diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, selalu ditempel oleh malaikat. Itulah ihsan itu. Nah, maka itu akan memperkuat jiwa kita.
Nah, karena jiwa kita, ya diri kita secara utuh itu pada dasarnya sangat terkenal ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya puasa ini adalah sebuah syariat yang sangat memberikan keuntungan kepada diri kita baik lahir maupun batin. Ya, cuma kadang-kadang seringkali manusia itu tidak mengerti. Oke, itu yang saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Ustadz, menarik sekali menyambut Ramadan ini dengan hati yang bahagia itu satu kunci ya Pak Ustadz ya. Yeah. Oke, baik, silakan pendengar untuk Anda akan bergabung di kesempatan pagi kali ini perbincangan kita dengan beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta menyambut Ramadan dengan bahagia. Untuk yang sudah bergabung dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu? Ibu Siti di Banguntapan. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ustaz, kan pernah mendengar ya kalau non Muslim masuk Muslim itu dosanya 0. Nggih. Pertanyaan saya. Kalau yang Muslim, tapi kan Muslimnya itu Muslim turunan, itu kan pernah ya nggak puasa. Setelah tua-tua ini baru sadar, aku yang poso sampai itu. Sementara kalau puasa tahun yang lalu sampai besok puasa lagi, insya Allah kalau ketemu bulan puasa kan harus nyaur utang dalam tempo setahun ya. Dan yang lalu-lalu itu yang belum puasa gitu gimana nyaurnya? Sementara Senin Kemisnya ayamul bidnya dilakoni ini ya, akhir-akhir ini ya. Itu bagaimana yang telah ditinggalkan yang dulu-dulu, apakah nyaur setiap kesempatan seperti itu. Terus yang pertanyaan yang kedua, setelah menjalankan puasa itu ternyata sebagai rem ya, puasa itu sebagai rem menurut pendapat saya. Misalkan mau marah direm, oh iya aku foto itu ya, mau kemerungsung langsung aku foto. Jadi menurut saya rem seperti itu, apakah betul Bapak Ustadz? Mohon penjelasannya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Di belakang Ibu Siti langsung saja untuk kebersamaan Anda. Kami tunggu menyambut Ramadan dengan bahagia. Silakan Anda bisa bergabung di 5803333 atau sampaikan melalui WhatsApp-nya. Silakan kami nantikan di 0811271111. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Ngatijan. Pak Ngatijan di Pleret. Silakan. Di Singlon untuk besok bulan puasa itu saya kan bekerjanya jualan keliling di jalan-jalan raya. Nah itu menghadapi kan panasnya matahari dan nahan hausnya itu. Kalau tidak berpuasa itu gimana? Karena kalau tidak berjualan tidak dapat uang, terus itu gimana? Apakah diperbolehkan? Nanti kalau kurang jelas mohon dijelaskan ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngatijan yang ada di Pleret. 5803333 masih kami nantikan. Silakan untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum dari Bu Nani yang ada di Jakal KM5 nih Pak Ustadz. Nah Pak, adakah tips ringan saat Ramadan agar bisa berbuat kebajikan kecil untuk setiap harinya? Tipsnya bagaimana untuk berbuat kebajikan kecil setiap harinya? Silakan untuk Anda akan bergabung, masih kami nantikan 5803333. Mas Viko yang ada di Godean, terima kasih Mas Viko. Kadang di bulan Ramadan banyak godaan yang membuat emosi Pak. Mengapa demikian? Itu apakah dialami oleh
banyak orang. Mungkin akan ditanggapi dulu Pak Ustadz Lukman. Iya. Silakan. Yang pertama dari Bu Siti Siti di Bangun Tapan gitu ya. Apakah puasa itu adalah rem? Ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Tapi puasa itu pada dasarnya adalah latihan. Kita itu latihan seperti sholat. Sholat itu kan kita latihan tunduk, pasrah, berdoa, beristighfar kepada Allah. Itu nilai-nilainya diimplementasikan di luar sholat. Sholat juga membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, memberikan salam kepada kanan dan kiri. Itu maksudnya adalah berbuat baik kepada kanan kiri alam semesta. Begitu juga puasa itu adalah sebuah pendidikan agar kita itu betul-betul bisa selalu merasa diawasi oleh Allah, sadar menjadi hamba Allah sehingga taat kepada Allah. Nah, termasuk tidak marah, tidak berbuat maksiat dan yang lain-lain itu tadi. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi Bu Nani napa nggih? Bu Siti. Masih Bu Siti, Pak. Untuk yang dulu-dulunya belum melaksanakan puasa begitu. Lalu bagaimana? Kalau sekarang tuanya ini tua belum banget, artinya masih kuat untuk berpuasa, nggih disaur. Disaur, cara nyaurnya itu ya bisa berkala seperti hari Senin. Hari Senin itu puasanya kan biasa puasa sunnah. Diniati untuk nyaur. Karena nyaur dulu itu lebih baik, lebih wajib daripada sholat sunnah gitu. Wajib nyaur dulu daripada sunnah. Nah, niatnya jangan sunnah Senin itu maupun Ayyamul Bid. Nah, itu puasanya adalah untuk membayar hutang masa lalu sejak balik itu. Nah, ya itu nanti kalau diniati betul mesti kuat, puasa sunnah saja kuat kan begitu. Tetapi kalau tuanya sudah tua dalam pengertian tidak mampu lagi untuk menyaur dengan puasa sebagaimana puasa itu, artinya tidak kuat untuk berpuasa, ya pakai fidyah, membayar fidyah gitu. Fidyah itu memberi makan orang fakir miskin gitu, tiga fakir miskin tiap 1 hari yang ditinggalkan. Insya Allah seperti itu. Nanti bisa dicek kembali fidyah itu. Nah, lalu kemudian untuk Pak Ngatijan di Pleret ya. Pak Ngatijan ini kan sudah berjalan bertahun-tahun jenengan jualan itu. Apakah tidak bisa umpamanya kalau Ramadan itu libur dan jualannya diganti sore menjelang berbuka itu, lalu kemudian atau malam gitu. Ya ini adalah ikhtiar untuk bagaimana kita bisa betul-betul berjalan dua-duanya. Kita ikhtiar mencari rezeki dan juga kita bisa berpuasa dengan baik. Pak Ngatijan kalau membayangkan seperti itu kan bisa setiap hari setiap tahun nggak puasa. Kalau memang tiap tahun memang kerjanya harus seperti itu terus nanti kan nggak berpuasa terus itu. Nah kalau puasa Ramadan saja tidak bisa berpuasa, apalagi nanti mau nyaur di tidak Ramadan kan lebih susah lagi karena pekerjaan itu. Nah, kalau Pak Ngatijan itu jualannya itu harus siang hari begitu. Pada dasarnya menurut saya nggih Pak Ngatijan, saya belum berpengalaman jualan seperti itu. Tapi sumber dayanya kan bisa dipakai untuk membuat produk yang lain yang itu bisa dijual sore hari maupun malam hari gitu. Nah, pun itu untuk menjalankan kedua-duanya, kewajiban kita dan ikhtiar kita. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun harus dipikirkan seperti itu. Tidak bisa kita terus-terusan seperti itu. Nah, kalaupun Pak Ngatijan kalau memang memang kebutuhan hidup itu sulit tercukupi, nuwun sewu ya, ada kan orang-orang ya. Kan bisa kita itu mengajukan ke lembaga zakat. Lembaga zakat itu sekarang kan berdiri di mana-mana. Di mana-mana. Di tiap kabupaten ada yang namanya BAS, Badan Amil Zakat. Bahkan ada yang swasta-swasta itu di mana-mana. Mungkin kita harus, kalau memang betul-betul mustahik atau yang berhak menerima zakat, ya kita harus mengajukan diri. Karena kadang-kadang Badan Amil Zakat itu tangannya tidak sampai ke bawah yang bisa mendeteksi mustahik itu, sehingga diperlukan seperti itu. Kayak gitu Pak Ngatijan, menurut saya harus
harus kita adil dalam pengertian jujur sejujurnya. Ya itu tadi, kalau umpamanya itu tiap hari harus jualan begitu termasuk Ramadan, berarti kan di luar Ramadan nyaurnya kapan, kan sulit itu. Ya memang harus diubah, tidak terus-terusan seperti itu. Karena keringanan itu kan bukan tidak di keringanan terus. Artinya keringanan boleh tidak puasa itu bukannya dijalankan terus-menerus. Lah kapan puasanya kalau diambil ringannya? Diskon itu kan nggak terus-menerus. Oke, itu Pak Ngatijan. Ya monggo kalau mau berkonsultasi, cobalah di Pleret banyak orang Pak Kiai, ulama-ulama yang luar biasa di Pleret. Bisa berkonsultasi pada mereka. Oke, lalu kemudian Bu Nani, Bu Nani tadi tanya nopo nggih, Mbak Dina. Ibu Nani di Jakal KM5 ini tips ringan Pak, agar Ramadan itu bisa berbuat kebajikan kecil tiap harinya. Pak, sebelum ditanggapi, apa kita bisa terima untuk line teleponnya lebih dulu ya Pak ya? Oh nggih, monggo. Iya, tampaknya ada yang sudah bergabung dalam religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Sugeng di Sleman. Pak Sugeng di Sleman, silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu pernah ikut sholat tarawih itu 4 salam, kemudian witir 3 salam. Tapi kan sudah lama sekali, saya lupa Pak dasarnya atau dalilnya itu apa. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana Pak, bisa diulang? Saya dulu pernah ikut sholat tarawih berjamaah. Iya, tarawih berjamaah. 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam sholat witir. Nah, karena salam sekali, saya lupa ingat itu dasarnya apa Pak. Terima kasih. Dasarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Silakan mungkin ditanggapi Pak langsung. Oke. Ya. Bu Nani terlebih dahulu. Bu Nani di Jalan Kaliurang. Jadi kalau kebajikan itu sebetulnya pada dasarnya itu tinggal kesadaran kita. Kebajikan itu kesadaran, berangkatnya dari motif atau kita menyebutnya niat. Bahkan kita senyum itu bisa kebajikan. Tetapi tertawa bisa jadi tidak kebajikan, tergantung motifnya. Nah, tips ringan untuk berbuat kebajikan di saat Ramadan itu, ya kita belajarlah Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, dan itu bisa dilakukan setiap waktu di HP kita dan yang lain-lain. Umpamanya targetnya sehari dalam Ramadan itu 1 juz memahami tafsir. Dapat dari mana tafsirnya? Tafsirnya bisa beli atau juga bisa download dari internet PDF terjemah tafsir seperti Ibnu Katsir itu banyak sekali. Nah, saat kita mencari ilmu itu adalah kebajikan yang luar biasa. Kalau 1 juz 1 hari, maka kita akan selesai Al-Quran itu memahaminya, membaca tafsirnya itu dalam waktu 30 hari. Itu menurut saya sangat bagus sekali. Nah, itu sudah hampir sama, bahkan lebih baik dengan tadarus baca Al-Qurannya Arabnya itu masih lebih baik kalau menurut saya memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu pada dasarnya ya dibaca berpahala, dipahami lebih berpahala, dilakukan lebih berpahala lagi. Dan begitu. Yang kedua tentang dasar dari sholat witir, sholat taraweh 4, lalu kemudian witir 3. Pak siapa tadi? Pada dasarnya begini Pak. Saya itu sudah menulis yang namanya Sekolah Ramadan, buku saku Sekolah Ramadan namanya. Saya kasih judul seperti itu. Sekolah Ramadan, aturan lahir dan batin serta hikmahnya berpuasa. Nah, di buku itu saya menulis dasarnya itu untuk dua-duanya. Yang taraweh 23 rakaat, yang taraweh dan witir 23 rakaat, dan taraweh dan witir yang 11 rakaat. Itu saya kemukakan dasar-dasarnya di situ semua. Nah, saya sekarang nggak hafal gitu. Kalau hafal, tapi memang ada dasarnya. Kedua-duanya itu ada dasarnya. Nanti bisa dicek lagi. Saya nggak hafal dasarnya, tapi itu memang dua-duanya dari Rasulullah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok 4? Ya Rasulullah pernah melakukan itu juga. Nah, tetapi kok
ada hadis yang umum, bahwa hadis yang umum itu adalah bahwa Rasulullah itu kalau sholat sunnah malam itu dua-dua. Jadi dua gitu. Nah, ya nanti bisa dicek lagi Pak. Itu bertebaran banyak sekali, termasuk saya sendiri menulis buku Saku Sekolah Ramadan itu. Cuma memang hafalan saya termasuk lemah. Hafalan saya itu tidak bagus. Sehingga kalau diminta dasarnya apa gitu, wah, yang luar biasa seperti itu, jawab seperti itu Gus Baha. Gus Baha itu hafalannya sangat luar biasa. Al-Quran hafal, banyak hadis hafal, kitab-kitab itu banyak hafal. Tetapi kalau saya pribadi, saya hafalannya kurang Pak. Kalau disuruh mengingat dalilnya, itu susah. Tapi saya tahu dalilnya itu ada. Karena saya pernah menulis buku itu. Oke, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Viko. Oh ya, Mas Viko, kadang di bulan Ramadan banyak godaan yang membuat emosi nih Pak Ustadz yang tadi belum ditanggapi ya. Oke, ya. Ini apakah juga dialami banyak orang begitu? Iya, jadi begini. Ibaratnya itu kalau kita itu lomba, karena sudah daftar lomba, ya maka lomba itu ada aturannya. Dan kita itu lulus terhadap aturan atau tidak itu kan dilihat oleh jurinya. Nah, begitu juga puasa itu kita sungguh-sungguh berpuasa atau tidak, jurinya kan tetap Allah. Sungguh-sungguh enggak tahu. Nah, di antara untuk melihat kesungguhan dari manusia itu kita diuji oleh ya mau dibuat emosi itu dan yang lain-lain. Tetapi begini. Niki logisnya. Kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya puasa. Tetapi mengapa kok puasa itu ujiannya adalah munculnya emosi. Jenengan ingat waktu berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita itu seringkali puasa sunat terutama. Seringkali kan ada merasa di jiwa kita itu baik. Nah, kebaikan ini saat bertemu dengan kondisi di sekeliling kita yang menurut pikiran kita kurang baik, maka kita emosi. Nah, ketidakbaikan itu pun kadang-kadang itu menurutkan persepsi kita. Contoh, kalau Mas Riko ini sudah beristri gitu ya. Wah, ini puasa sunnah, itu kan bagus sekali Senin ini. Wah, begitu di rumah itu lagi merasa berbuat baik, kok kurang disengkuyung, dibantu oleh keluarga, umpamanya disiapkan buka puasa atau apa, kita kan agak emosi. Nah, itu kalau di dalam pengenalan kita terhadap jiwa kita, jiwa itu kan ada 7 macam. Puasa itu adalah bagaimana caranya mengendalikan salah satu jiwa kita. Maka itu diprotes oleh jiwa yang lain. Wah, ini agak sulit ini menjelaskannya. Itu seperti piston itu loh Mas. Kalau saya membayangkan, piston itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, jiwa manusia itu kalau kita didik, yang satu kita tekan ke bawah, yang satu naik. Piston sepeda motor itu. Nah, begitu juga jiwa kita itu. Puasa itu adalah belajar untuk pengendalian di salah satu jiwa kita. Nah, maka ada yang protes jiwa kita itu. Jiwa kita, kan jiwa itu ada ammaro, lawama, mulhima, mutmainnah. Nah, itu setiap amaro itu punya saluran masing-masing. Ada salurannya. Mulhima ada salurannya. Lawama ada salurannya. Jadi kalau kita itu berpuasa, maka kita seakan-akan menekan salah satu itu, terus yang naik itu. Nah, pada dasarnya kita diajari oleh Allah dengan syariat yang namanya puasa itu untuk mengendalikan jiwa kita semuanya itu. Semua terkontrol. Nah, oke, begitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Ustadz. Silakan untuk Anda yang mungkin akan bergabung di kesempatan pagi kali ini, pendengar, Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 dan sampaikan untuk WhatsApp ataupun SMS-nya, kami tunggu ya, di 0811271111. Pak Ustadz, kita dengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Tetap terhubung ya Pak Ustadz? Iya, panjang umur dan baik amalnya. An Abi Safwan Abdillah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisi hasan. Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 detik, RRI Mag, Dial, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk pagi kali ini menyambut Ramadan dengan bahagia bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Baik, Pak Ustadz masih terhubung ya Pak Ustadz? Ya, kita terima untuk yang sudah bergabung. Oke, terputus di 580333 dalam Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan? Ngatirah di Pleret. Ibu? Ngatirah di Pleret. Ibu Ngatirah di Pleret. Silakan Ibu. Saya mau tanya, katanya saya itu tunanetra, kan ngurusi orang tua. Terus kok ya keluarga saya banyak, tapi kok diam semua. Terus itu puasa itu diwajibkan fidyahnya apa tidak? Tapi kata-kata orang itu nggak usah wong kamu ya nggak mampu gitu. Terus seharusnya gimana? Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ngatirah yang ada di Pleret. Kami nantikan 580333 untuk yang sudah akan bergabung. Silakan kami tunggu di 580333. Lain teleponnya kosong ya, bisa langsung bergabung. Dari Pak Edwin Aldrin, terima kasih. Assalamualaikum. Nah Pak Ustadz, agama itu ada 3 wilayah, diperintahkan, dilarang, kemudian yang ketiga tidak diperintahkan, juga tidak disunahkan, juga tidak dilarang. Apakah betul demikian Pak Ustadz? Ini menanyakan begitu dari Pak Edwin Aldrin. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Heru yang ada di Kusumanegara untuk WhatsApp-nya. Nah, istilah bersihkan hati, luruskan niat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maksudnya dengan bersih hati, bagaimana Pak Ustadz? Begitu. Silakan mungkin akan ditanggapi dulu Pak Ustadz Lukman. Dari Bu Ngatirah. Bu Ngatirah, jadi jangan berpedoman pada kata-kata banyak orang. Ya, sekali lagi kalau menjalankan agama itu bukan berpedoman pada perkataan banyak orang. Tetapi carilah ulama, dan di Pleret itu banyak sekali. Ulama-ulama di pondok pesantren itu, Bu Ngatirah menegaskan diri bagaimana hukum yang sesungguhnya. Nah, karena memang kalau tidak mampu, ya memang tidak harus bayar fidyah. Karena di hadis juga disebutkan seperti itu. Bahkan yang perlu difidyai kan begitu. Tetapi untuk menegaskan bagaimana keadaan panjenengan dan keluarga panjenengan itu sesungguhnya, ya tanyalah kepada para ulama itu. Dan tanya pada para ulama di pondok pesantren itu nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Kalau ada pun orang lain itu pernah ngasih amplop kepada kiai, jenengan nggak usah. Ya, tanya, bagaimanapun keadaan jenengan kalau
sowan kepada mereka itu akan diterima dengan baik gitu loh, dengan baik, sehingga jenengan tidak berpedoman seperti tadi kata banyak orang gitu. Nah, tetapi betul-betul kata para ulama. Ulama di pondok pesantren, atau ya kalau sempat di kabupaten itu ada MUI kan begitu. Di Bantul itu. Pleret dengan di Bantul kan nggak terlalu jauh. Ya, kita perlu melangkahkan kaki, kemudian bertanya kepada orang-orang yang kompeten itu, keadaan saya begini gitu. Nah, realnya seperti apa? Nah, nanti akan dijawab dengan sangat baik oleh mereka. Biasanya begitu. Nah, kalau di radio ini Anda tanya, kalau memang tidak mampu, jawaban saya sama dengan kebanyakan orang itu. Tetapi jangan berpedoman pada kebanyakan orang. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Mengukur tidak mampu dan tidak itu kan juga tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi, subjektif pribadi. Nah, sehingga ada ulama yang melihatnya, paling tidak seperti itu. Itu yang bungatirah. Yang kedua, yang ketiga, agama itu diperintah, agama itu disunahkan, tidak diperintah dan tidak disunahkan. Secara garis besar seperti itu. Tapi itu adalah hukum di mana hukum syariatnya. Hukum syariatnya. Karena di sisi lain, selain syariat itu kan ada adab. Adab itu sopan santun. Nah, kalau kita berpedoman pada salah satu ayat Al-Quran yang sangat tegas bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepada Allah, maka seluruh kehidupan kita berdasarkan keumuman ayat itu harus digerakkan pada peribadatan. Nah, baik itu yang kemudian kata orang itu sunnah. Sunnah itu hanya dianjurkan. Nah, dengan konsep itu bahwa setiap manusia itu diciptakan, dan jin ya kalau dalam ayatnya, itu adalah untuk beribadah, maka kita harus menyadarkan diri kita. Diri kita sendiri disadarkan oleh diri kita untuk selalu melakukan aktivitas apapun itu adalah menjadi ibadah. Contoh. Apakah orang tidur itu bisa dikatakan dianjurkan atau tidak? Nah, kalau dari konsep ini tadi, maka tidur itu juga harus bernilai ibadah. Karena hidup kita itu adalah ibadah. Nah, maka kita menyadarkan diri kita bahwa tidur itu adalah ibadah. Oh, kok ibadah? Apakah diperintah oleh Allah? Iya, di dalam ayat Al-Quran bahwa manusia itu harus menjaga kesehatannya. Kalau manusia tidak tidur, pasti akan rusak. Nah, bahkan tidur itu baiknya siang atau malam. Malam, karena apa? Ayatnya ada. Bahwa malam itu adalah untuk beristirahat. Nah, kalau memang kerjaannya malam, ya berarti kita sedang melakukan ibadah yang namanya bekerja. Gitu. Karena bekerja itu ibadah, tidur itu ibadah, ya maka semuanya harus diprosesi. Prosesnya itu harus disadari bahwa saya ini sedang ibadah. Nah, kalau kerja dengan kesadaran saya ibadah, insya Allah tidak korupsi, kan begitu. Walaupun punya peluang korupsi, masa saya ibadah gak korupsi. Begitu juga tidur. Tidur itu kalau disadari itu adalah ibadah, maka tidur kita dengan baik. Baik tidur itu bagaimana? Ya tidur itu membaca doa, tidur itu bersolawat, beristighfar sambil menjelang tidur itu, kan begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi konsep umumnya semuanya itu adalah ibadah. Kalau kita mengkotak-kotakkan pada ada yang diperintah, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak, itu tadi itu benar. Tetapi konsep bingkai terbesarnya itu malah semua aktivitas kita, pikiran kita, sikap kita, apa yang terbetik di dalam rasa kita, itu kan kalau bisa dikendalikan menjadi pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, begitu itu untuk pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya tentang nopo nggih? Yang bersihkan hati, luruskan niat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maksudnya dengan bersihkan hati bagaimana? Pak Heru Kuswanegara ini Pak Ustaz. Oke, nggih. Ini bersihkan hati itu kalau di dalam Al-Qur'an itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jiwa itu pada dasarnya, apakah itu hati? Nah, jiwa itu ya apa yang ada juga di dalam hati. Di dalam hati kita itu ada jiwa. Kalau membayangkan secara mengilustrasikannya secara sederhana, ya lahir, ya batin kita itulah. Batin kita, membersihkan batin kita, ya hati kita itu. Jadi kotoran batin itu adalah yang melenceng dari peribadatan, dari pengabdian kepada Allah. Itu kotor. Apalagi penentangan terhadap Allah. Nah, secara lebih spesifik lagi, kotornya hati itu adalah saat kita mengingkari kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan itu. Nah, maksudnya kita mengingkari kehambaan kita dan mengingkari ketuhanan Allah lah, itu dosa. Nah, yang paling besar itu namanya syirik. Nah, yang paling kecil itu turunannya banyak sekali. Cuma intinya di situ. Contoh yang kecil. Kita mohon maaf, dalam tanda kutip memaki alam. Memaki alam. Memaki alam itu seperti ini. Wah, kok hujan lagi toh. Kayak gini kok hujan. Hujan itu loh yang buat Allah. Yang menakdirkan Allah. Kok kita bisa memprotesnya seperti itu? Itu adalah contoh betapa kita itu tidak menyelaraskan diri kita sebagai seorang hamba yang baik. Hamba yang baik itu ya nurut itu taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang lain. Kita mencela takdir kita. Nah, takdir kita itu, wah, saya itu kok dilahirkan kok tidak cantik. Saya kok dilahirkan tidak tampan toh. Nah, itu adalah itu haknya Allah gitu loh, membuat kita dilahirkan tampan, dilahirkan. Nah, saat kita itu tidak puas dengan keadaan diri kita yang seperti itu, maka kita itu adalah seakan-akan tidak menggerakkan diri kita keluar dari kehambaan kita. Dan itu bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sebagai Tuhan. Nah, ya sebesar-besarnya tadi saya sebutkan penentangan terhadap ketuhanan Allah dan pengingkaran terhadap kehambaan kita ya musyrik itu. Nah, yang kecil-kecil seperti itu tadi. Nah, kalau lebih diperinci lagi ya bersihkan hati itu ya kita harus jujur, kita harus adil, kita harus berprasangka baik atau husnudzon. Kita harus empati. Nah, itu hati yang bersih. Hati yang kotor itu ya tidak jujur, mencurangi timbangan, korupsi lah. Itu kan digerakkan hati semua. Hati yang kotor itu seperti itu. Nah, kalau luruskan niat tadi, ya tadi itu luruskan niat itu adalah bagaimana kita mendudukkan diri kita. Bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan, bahkan tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun kita harus meluruskan niat. Apa? Ya kita harus jujur bahwa ini adalah saya melakukan ibadah. Sholat ini adalah lillahi ta'ala. Karena Allah. Bukan sholat karena riya. Begitu juga berpuasa. Kita puasa adalah lillahi ta'ala. Kita sedekah adalah lillahi ta'ala. Bukan karena riya lah. Itu yang dimaksud orang-orang itu mungkin seperti itu. Dengan ungkapan-ungkapan itu. Nah, tetapi garis besarnya sekali lagi, kalau kita mengingkari kehambaan kita di hadapan Allah dan mengingkari ketuhanan Allah, itulah kotoran jiwa, kotoran hati itu. Oke, ada yang lain? Oke, baik Pak Ustadz. Nah, pendengar yang akan bergabung juga masih ada waktu. Silakan untuk yang akan bergabung, line teleponnya kami nantikan ya di 580-333. Dari WhatsApp-nya Pak Ustadz saya bacakan ya. Ini menarik nih. Dari Mbak atau Ibu Sari yang ada di Sleman ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ketika menyiapkan untuk buka puasa bagi beberapa orang, saat membeli bahan bakunya di pasar, apakah boleh ditawar Pak Ustadz? Nah, apakah tidak mengurangi amal kebajikan kita?
Kemudian dari Mbak Neti yang ada di Karangkajen, berapa hari amalan sebelum Ramadan dibacakan begitu? Silakan Pak Ustaz. Oke, Bu Sari di Sleman, ya hukum perdagangan itu ditawar boleh, sah-sah saja. Ya itu tidak mengurangi, itu kan lain tempatnya. Tempatnya itu bidangnya maksudnya. Ya itu sah. Sah dan tidak mengurangi. Gitu. Tidak mengurangi amal kebajikannya. Kalau perlu ada tawar semurah-murahnya setelah itu, karena Anda ingin sedekah pada penjualnya, udah ya, yang tadi saya tawar, sisanya, selisihnya tak sedekahkan ke kamu, ya boleh, sedekah pada orang kaya. Pedagang kaya-kaya itu kan, pedagang itu rata-rata kaya kan begitu. Sedekah pada orang kaya itu boleh. Gitu. Nah, umpamanya lebih baik lagi ya, Anda tawar, lalu kemudian nanti selisihnya itu diberikan, diinfakkan ke tempat lain. Tapi pada dasarnya itu tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Yang paling sekarang harus digerakkan itu, Bu Sari di Sleman, itu adalah bagaimana tadi itu, garis besar itu. Kita itu melakukan segala sesuatu itu karena kesadaran kehambaan kita. Kita itu kawulo. Nah, kita itu kawulo. Nah, kita menawar itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk hanya, kan kadang-kadang orang itu menawar itu kan hanya rasa senang saja, senang menawar. Mohon maaf 500 saja menawarnya susah sekali. Karena apa? Kalau berhasil menawar itu senang. Nah, senang itu kan senang dirinya sendiri, bukan dalam rangka pengabdian kepada Allah. Intinya gerakan ke sana. Itu harus dibingkai istilahnya, harus diikat bahwa kita itu melakukan segala sesuatu adalah karena faktor kita adalah kawulone Gusti Allah. Kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Harus disambungkan ke sana gitu. Oke, begitu ya untuk Bu Sari yang di Sleman. Lalu yang satunya apa mau Bu? Mbak Dina. Yang satunya Mbak Neti di Karangkajen, berapa hari amalan sebelum Ramadan ini dibacakan Pak Ustaz? Amalan Ramadan sebelum dibacakan. Iya, berapa hari sebelumnya? Iya. Amalan Ramadan yang mana yang belum dibaca niku nggih? Pada dasarnya begini, pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah Rajab, bulan Rajab kami dan Sa'ban kami, dan sampaikanlah kepada kami kepada bulan Ramadan. Nah, itu oleh para ulama diterjemahkan bahwa kalau persiapan Ramadan itu sejak Rajab. Sejak Rajab. Nah, berarti berapa hari? Bukan berapa hari, 2 bulan. Jadi mulai bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampai Ramadan nanti, itu kita melakukan amalan-amalan yang baik. Di antaranya amalan yang baik itu adalah membaca istighfar yang rutin, bersolawat kepada Rasulullah, ya kalimat-kalimat thayyibah itu kan. Itu kita lakukan, kita menjadi amalan. Dan itu ada penjelasan logisnya. Kalau kita menyalakan sepeda motor, ya sepeda motor itu, ini kalau zaman dulu ya, tapi ya sepeda motor itu kan perlu dipanasi. Ya. Atau kalau olahraga, kalau kita mau olahraga itu kan perlu pemanasan, peregangan otot dan yang lain-lain itu. Maka begitu kita olahraga, maka kita bisa dengan baik olahraganya. Lah, berpuasa Ramadan dengan segala aktivitas ibadah di dalamnya itu perlu dibiasakan atau diberi pondasi sejak Rejab. Nah, di antaranya yang baik, yang mohon maaf pernah saya lakukan itu membaca Sayyidul Istighfar, mengamalkan Sayyidul Istighfar gitu kan. Nah, kalau ditanya berapa kali, sekhusyuk-khusyuknya. Berapa kali kok jawabannya sekhusyuk-khusyuknya? Iya, karena khusyuk itu bisa lebih baik daripada berkali-kali. Tapi susah kan kalau kita mau menilai khusyuk. Ya, berarti kalau mau dijumlahkan, ya lebihlah dari 70. Loh, kok ada angka 70? Nah, itu Rasulullah itu bersabda setiap hari tidak kurang beristighfar itu tidak kurang dari 70 kan begitu. Tetapi 70-nya Nabi itu kan, kalau kita 700 saja kan belum tentu itu mengimbangi Rasulullah. Nah, kan begitu. Ya kita berupaya dengan jumlah itu sekhusyuk-khusyuknya. Intinya adalah bagaimana kalau namanya Sayyidul Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah. Ya kita betul-betul di dalam hati kita, jiwa kita itu betul-betul memohon ampun kepada Allah. Nah, mohon ampun kepada Allah itu ya betul-betul
menegaskan diri tidak akan mengulangi kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di hari-hari kemarin. Kalau pertanyaannya, lah Pak, saya itu tidak tahu kejahatan di hari kemarin. Ya saya tunjukkan aja bisa umpamanya. Apa? Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Bersyukur kita itu karena nikmat Allah yang tidak terhitung. Nah, nikmat yang tidak terhitung berarti rasa syukur kita itu adalah tidak mengimbangi, tidak mampu mengimbangi. Rasa syukur kita itu tidak mampu mengimbangi nikmat oleh Allah. Nah, berarti itu adalah kurang. Nah, kita istighfari itu kekurangan kita di dalam bersyukur kepada Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat itu khusyuk. Apa kita betul-betul sholat maghrib 3 rakaat itu khusyuk full? Nah, enggak. Nah, itu perlu diistighfari, kan begitu. Berarti banyak yang perlu kita istighfari, banyak sekali. Nah, sehingga kita betul-betul mampu dengan melihat banyak kekurangan diri kita itu, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah itu bisa dengan sangat sungguh-sungguh, kan begitu. Dan mencoba tidak mengulangi. Pak, sulit sekali itu, Pak. Mengulangi untuk tidak bersyukur yang kurang, tidak khusyuk itu. Ya, berarti caranya harus belajar meningkatkan rasa syukur, belajar meningkatkan rasa khusyuk. Nah, begitu. Jadi amalannya apa? Kalau kan sederhana sekali kalau amalannya, baca istighfar enggak, tapi ada di dalam istighfar itu penjelasannya seperti itu. Nah, menjadi bobotnya tinggi. Oleh karena itu seringkali iman itu orang mengatakan, wah, imannya tebal tipis. Itu maksudnya seperti itu. Kita harus memuati di dalam amalan-amalan itu yang substansial. Seperti kalau istighfar, ya istighfar beneran. Syukur, ya syukur beneran. Sholat, ya khusyuk beneran gitu. Oke, begitu, Bu Dina. Iya, yang paling terakhir Pak, mungkin bisa ditanggapi singkat karena waktu kita hampir habis ini. Dari Bapak Niko nih Pak, Assalamualaikum. Nah, masih masa pandemi, tidak semua masjid melakukan iktikaf. Nah, pengganti dari iktikaf yang ada di rumah bagaimana Pak? Ya, kalau syarat fikihnya yang namanya iktikaf itu ya harus di masjid. Nah, tetapi kita bisa mengambil begini, Mas Niko apa Mas Riko ini. Substansi iktikaf itu apa? Nah, ayo, jawabannya apa? Substansi iktikaf itu tafakur. Tafakur itu apa? Mengenali diri. Mengenali diri sendiri kita itu loh. Jangan-jangan kita itu nggak kenal dengan diri kita. Nah, di sebuah hadis yang sangat terkenal disebutkan kalau orang itu mengenal dirinya, caranya dengan tafakur atau iktikaf tadi, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saya lanjut ya, yang ini bukan hadis. Kalau orang mengenal Tuhan, pasti akan mencintainya. Kalau orang mengenal Allah lebih baik, pasti mencintai Allah. Pasti mencintai Rasulullah. Nah, penggerak ibadah nanti itu adalah rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah. Itu bagus sekali, indah sekali. Nah, lalu berarti kita harus iktikaf di masjid. Iya, secara fikih. Tapi substansinya bisa kita lakukan tanpa ke masjid. Tafakur itu tadi. Memahami diri sendiri. Bagaimana teknis memahami diri sendiri? Konfirmasikan diri kita dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Contoh, kita itu sebagai seorang bapak umpamanya. Di dalam Al-Quran, bapak itu harusnya seperti apa? Nah, kita pikirkan. Nah, berarti harus baca tafsir. Iya. Nah, kalau Rasulullah kan tidak hafal semua itu Al-Quran gitu kan. Nah, kita harus mencoba gitu loh, memahami Al-Quran, mengkontekskannya dengan diri kita. Sehingga menjadi tafakur. Hasil tafakur itu adalah sebuah kesimpulan. Yang kesimpulan itu adalah memperdalam keimanan kita, mempertebal keimanan kita. Nah, yang kalau itu terus-menerus Allah akan memberi anugerah rasa cinta kepada kita semuanya itu. Begitu juga Ramadan itu, kalau kita dasari seperti itu, ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pasti akan menyambut Ramadan itu dengan bahagia. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak ya untuk tausiahnya dan penjelasannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan satu spirit semangat untuk kita menyambut Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Religi Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta dengan tema
menyambut Ramadan dengan bahagia bersama beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam